25 tahun yang lalu, rezim Orde Baru tumbang. Demokrasi menang, pemerintah otoriter diturunkan. Namun itu diawali oleh rangkaian peristiwa menyakitkan. Pada 13-15 Mei 98 terjadi kerusuhan rasial anti-Tionghoa. Lokasi utamanya adalah di Jakarta dan sekitarnya. Dalam skala lebih terbatas terjadi juga di Surabaya, Semarang, Bandung, Palembang, Medan, dan sejumlah kota besar lainnya. Di 3 hari itu, warga Tionghoa menjadi sasaran amukan dan kebencian massa. Banyak toko, perusahaan, pabrik, showroom, rumah milik orang Tionghoa dihancurkan dan dibakar. Barang-barang di dalamnya dijarah. Untuk menghindari serangan, banyak para pemilik toko ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro-reformasi. Yang sangat tragis, ratusan wanita Tionghoa mengalami pelecehan seksual, dianiaya, sebagian diperkosa, dan dibunuh. Para pelaku kekerasan seksual adalah para pria yang tiba-tiba menyebar sebagai para predator seks. Mereka menyerang wanita Tionghoa yang mereka temukan baik di jalan dan di rumah, sampai di transportasi seperti taksi, angkot, maupun bis. Kejadian itu menyisakan bekas trauma psikis yang amat berat bagi korban yang masih hidup. Beberapa di antaranya bahkan memilih bunuh diri karena tidak sanggup menanggung beban trauma. Ada juga yang terganggu jiwanya, dikucilkan sampai pindah ke luar negeri dengan mengganti identitas. Terdapat dugaan keras, penyerangan terhadap warga Tionghoa itu digerakkan secara sistematis. Tidak hanya spontanitas dan sporadis. Tindakan biadab itu adalah teror hanya terhadap orang Tionghoa, tidak yang lain. Orang-orang Tionghoa diposisikan sebagai kambing hitam krisis ekonomi. Perempuan Tionghoa menjadi sasaran utama kekerasan karena dianggap kaum yang lemah dan tidak bisa melawan. Total korban tewas dalam kerusuhan Mei 98 adalah sekitar 1.200 orang. Dan setidaknya 85 wanita dilaporkan mengalami kekerasan seksual. Sampai saat ini, kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi. Pemerintah demi pemerintah sejak awal reformasi nggak bisa mengungkap dalang sesungguhnya di belakang tragedi kemanusiaan ini. Sejarah kelam jangan terulang.